Jadi 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Ayat dia magati mah. Tolong bacakan. Ayat ini masuk Ya, terima kasih di antara perempuan juga baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Namanya Yabes itu diberikan ibunya kepada sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak ada menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Tema firman Tuhan hari ini adalah doa Yabes. Doa Yabes, doa dalam malapetaka. Sekali lagi, doa Yabes, doa dalam malapetaka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, malapetaka itu adalah kehidupan yang seolah-olah Allah sudah menjauh dari dalam kehidupan orang yang sedang mengalami persoalan. Ada siksaan tertentu yang menyedihkan di dalam kehidupan pribadinya. Kehidupan yang tidak mudah untuk dia hidup tenang di dalam hari-hari hidupnya. Kehidupan seperti inilah yang dialami oleh Yabes ini. Nama Yabes arti di dalam bahasa Ibrani itu adalah penderitaan atau kesakitan. Yabes artinya penderitaan atau kesakitan. Yabes, nama Yabes diberikan oleh dia punya mamanya. Ini hal baru yang terjadi di antara kaum bangsa Israel. Kebiasaan mereka di Israel ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak, entah itu laki-laki atau perempuan, yang berhak untuk memberikan nama itu adalah dari seorang ayah. Tetapi Yabes diberikan nama Yabes itu adalah oleh dia punya ibunya. Aku memberikan, telah melahirkan dia dengan kesakitan. Itu ibunya yang bilang. Kenapa? Yabes melahirkan itu tanpa seorang ayah.
Kelahiran Yabes tidak sama dengan kelahiran Tuhan Yesus. Yabes punya ayah, tetapi Yabes punya ayah tidak kelihatan pada saat anak itu lahir. Ibunya Yabes memberikan hati cepat-cepat kepada seorang laki-laki. Dan laki-laki itu dia tidak mempertanggungjawabkan. Karena itu ibunya Yabes dia duka semenjak anak itu muncul di dalam kandungan. Dia duka, kenapa kok bisa meninggalkan, tidak mengaku anak ini adalah anak seorang ayah. Dia sangat menderita selama 9 bulan lamanya. Saat dia melahirkan, Yabes juga dalam kondisi yang paksa, emosional. Dia punya emosinya sangat tinggi. Dia punya mamanya punya emosinya sangat tinggi. Emosinya bercampur baur dengan emosi yang dia alami, beban-beban yang akan dia pikul seketika anak ini lahir di tengah dunia ini. Kalau anak ini lahir, siapa yang akan dampingi dia? Kalau anak ini lahir, siapakah yang akan mengaku sebagai seorang ayah? Di dalam hari-hari hidupnya, siapakah yang akan tanggulangi? Bagaimana pandangan orang terhadap saya dan anak saya? Bagaimana anak itu dia akan beradaptasi dengan teman-teman dunia lingkungan yang lain? Ini penderitaan yang tidak mudah untuk disembuhkan di dalam kehidupannya. Dan itulah yang dialami oleh Yabes itu di dalam kehidupan hari-hari hidupnya. Ketika dia di lingkungan katakan, mana ayahmu? Ketika dia beradaptasi dengan dia punya teman-teman, kamu ini tidak punya ayah. Dia seolah-olah jalan buntu untuk mendapatkan pekerjaan hari-hari hidup, mencari nafkah hidup sehari-hari. Karena dia hidup sebagai seorang yang bukan punya ayah. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan lain yang dia temukan. Karena kasih perjanjian lama itu tidak sama dengan kasih yang kita miliki setelah Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya keluarga itu adalah semenjak ayah dan ibu dibentuk menjadi satu, melahirkan seorang anak, laki-laki atau perempuan. Tapi seketika anak perempuan atau laki-laki itu lepas dari keluarga, itu bukan keluarga dari ayah dan ibu. Bapak ibu saudara, prinsip itulah yang dipegang perjanjian lama. Itu sebabnya duka yang ibunya Yabes terima, dan Yabes itu duka yang sangat mendalam. Setelah Yabes menjadi besar, dia sangat yakin. Keyakinannya itu hanya kepada Tuhan Israel. Dia yakin akan peristiwa di Mesir.
Dia yakin banyak tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan mendengar doa dan tangisan air mata bangsa Israel. Yabes ini keturunannya dari keluarga Yehuda. Karena itu dia yakin penuh akan Tuhan. Tuhan mampu melepaskan dari penderitaan ini. Tuhan mampu memulihkan setiap orang yang jatuh. Tuhan mampu membangkitkan orang yang seolah-olahnya mati di tengah dunia ini. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam segala sesuatu. Dia mampu memimpin dan mengantar orang-orang yang takut akan Tuhan sampai kepada tujuan yang mereka inginkan. Itu sebabnya Yabes membangun satu mesbah doa. Mesbah doa yang dia bangun isinya itu kita sudah baca ini. Cukup ini saja, tidak ada di ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isi doa itu menjadi pelajaran bagi umat kepunyaan Tuhan jemaat Efata hari ini. Karena kita tidak akan lepas di dalam perjalanan hari-hari hidup kita beradaptasi, berhadapan dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Banyak sekali beban-beban di hidup yang akan kita pikul, yang sedang kita pikul, dan juga menjadi pengalaman dalam kehidupan yang telah berlalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama doa yang Yabes naikkan di hadapan Tuhan. Yang pertama itu, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memberikan berkat, itu maknanya lain, tujuannya lain. Dengan sekali lagi, engkau memberkati, kata engkau memberkati, memberikan berkat, itu lain dengan memberkati aku berlimpah-limpah. Kata engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah itu tidak hanya untuk kehidupan jasmani, tapi juga kehidupan rohani. Tidak hanya untuk kehidupan rohani, tapi kehidupan tindakan-tindakan hidup emosional yang dia menggunakan di dalam hari-hari hidupnya. Dia mau diberkati di dalam setiap dan segala waktu. Bapak Ibu Saudara, doa ini yang dipanjatkan Yabes. Tuhan mau supaya Tuhan memberkati kehidupan Yabes secara jasmani. Bahkan juga dia memberkati, dia menerima berkat dari Tuhan di dalam kehidupannya secara rohani. Karena hidup ini ada di tengah di dalam kehidupan berkat. Tanpa ada berkat, manusia tidak bisa diberkati. Manusia bisa mengalami berkat karena Tuhan memberkati dia. Manusia bisa hidup di dalam berkat karena Tuhan sudah melawat dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memberkati orang-orang percaya yang mengharapkan kepadanya. Dan di dalam berkatnya itulah yang Tuhan memperkayakan setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Susah payah tidak akan menambahinya oleh karena berkat dari Tuhan.
Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan memberkati setiap orang, itulah yang membuat kita senang. Kita bisa tertawa karena Tuhan. Kita bisa mendapat jalan keluar karena Tuhan. Kita bisa hidup sampai sekarang dengan keadaan seperti sekarang ini karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kunci kehidupan yang Yabes memilikinya. Yabes memiliki keyakinan bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang tidak pernah gagal dan sia-sia. Manusia bisa mengejek saya, tapi Tuhan tidak ejek saya. Manusia bisa menolak saya, tapi Tuhan tidak menolak saya. Manusia bisa memberikan saya dengan banyak nama, tapi Tuhan tidak memberikan banyak nama. Dia akan katakan apa yang kamu minta, aku akan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meminta berkat dari Tuhan di dalam kehidupan adalah jalan satu-satunya yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang hidup di tengah tantangan-tantangan hidup. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan memelihara. Dia akan memberikan segala sesuatu. Ada firman-Nya yang berkata, orang percaya yang meyakini akan Tuhan, orang percaya yang meyakini bahwa Tuhan itu penyedia segala berkat, permohonan itu nomor 2. Tapi yang akan mendahului di dalam doa dan permohonan itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur mendahului di dalam setiap doa dan permohonan. Jika kita meminta kepada Tuhan dengan doa dan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, kita akan menerimanya. Keyakinan itu membuat firman sudah ada di dalam diri kita. Keyakinan itu membuat Tuhan memandang kita, dia ada di dalam saya. Jadi tidak ada keraguan-raguan, tidak ada masalah antara Tuhan dengan orang percaya yang meyakini akan Tuhan. Tuhan mampu memberkatinya. Hanya Tuhan punya permintaan, itulah yang dapat kita lakukan. Yang merasa jauh jawabannya ketika saya minta sesuatu kepada Tuhan. Yang merasa Tuhan menjawab, Tuhan tidak menjawab. Ada sesuatu yang belum beres di dalam kehidupan kita. Karena perjanjian Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru itu dimuat di dalam perjanjian. Tuhan menjanjikan kepada setiap orang yang percaya. Dia mau memberikan sesuatu yang apapun yang kita inginkan kepadanya. Dia mau menjawab apapun yang kita mau rasakan, kita perlukan itu. Tapi Tuhan juga memberikan perjanjian kalau engkau lakukan ini. Itu bukan hanya orang-orang perjanjian baru saja. Tetapi orang-orang umatnya punya Tuhan perjanjian lama juga. Jika engkau mau meminta lebih, aku akan memberikan semua itu kepada kamu. Yang penting engkau lakukan ini. Kalau tidak ada persoalan antara engkau dengan perjanjian saya. Kebunmu tidak persoalan. Kandangmu tidak akan ada masalah. Ketika engkau ada di dalam kota, tidak ada masalah dan persoalan. Ketika ada engkau keluar, engkau ada di dalam gemblengan saya.
Di mana engkau akan hidup, di situ aku akan memberkati kamu. Sekalipun engkau tidak tahu hari ini dan ke atas, tapi hari ini dan ke atas sudah aku tatakan hidupmu. Aku akan memberkati engkau. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14. Berbicara tentang berkat. Ayat 1 dan ayat 2. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukannya, engkau akan mengalami berkat semua ini. Ketika engkau ada di kota, aku memberkatimu. Ketika engkau ada di kampung, aku akan memberkatimu. Di ladang-ladangmu aku akan memberkati. Buah kandungan aku akan memberkati. Masa depanmu aku akan memberkati. Ketika kamu berhadapan dengan peperangan-peperangan kehidupan, aku akan memberikan kamu kemenangan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minta kepada Tuhan, berkatnya akan berlimpah di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak salah. Kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita dan kita menjadi pelaku firman Allah. Badai dan goncangan hidup boleh saja ada, tapi bangunan kehidupan orang itu tidak akan rubuh. Orang-orang yang ada di samping kiri dan kanan kita, mereka akan menangis kita, duka bersama kita. Tapi orang-orang percaya yang sedang menghadapi suka dan duka badai goncangan kehidupan, dia tenang. Karena firman Tuhan adalah barang yang bijak, yang memberikan kita pikiran yang luas, seluasnya bumi yang kita sedang pakai ini. Sayangnya orang percaya tidak berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan. Sayangnya orang percaya itu tidak menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Doa yang kedua, isi doa yang kedua. Engkau memperluas daerahku. Ini berbicara tentang pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau memperluas daerahku. Yabes ingin untuk memasyurkan nama Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia, dengan pelayanan yang Tuhan kasih kepadanya. Dia punya doanya agar dia memperlebar luaskan daerahnya. Pengalaman pekerjaannya itu perlu ditambah-tambahkan. Dia punya usahanya itu perlu disebarluaskan. Dia punya tugas dan tanggung jawab perlu disebarluaskan. Ini kerinduan yang dimiliki oleh setiap insan manusia yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita berhadapan dengan pemilihan-pemilihan, ada kerinduan. Di situ saya punya nama lagi disebut boleh. Ada penerimaan. Ada kerinduan yang muncul di dalam hati kita. Mungkin kali ini nama saya juga keluar. Mungkin ada di tempat-tempat tertentu yang bisa melakukan yang akan bertanding untuk merebut sesuatu nama, jabatan. Ada pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam hati kita, bahwa saya juga akan sebut nama di sana boleh. Pengalaman kehidupan pemikiran seperti ini tidaklah salah. Kalau itu minta kepada Tuhan lebih dulu. Kalau izinkan Tuhan terlebih dulu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yabes dia minta sesuatu. Daerah ini diperlebar luaskan. Namanya itu disaksikan, diwartakan oleh orang-orang sekeliling kehidupannya. Tujuannya bukan untuk membanding-bandingkan kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain. Tidak. Bukan untuk membanding bertanding antara satu dengan yang lain. Tidak. Bukan juga dia mau membalas sesuatu luka yang ada di dalam diri Yabes itu.